Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang, selamat berbakti kembali di rumah Tuhan. Dan kami sangat senang dengan kehadiran saudara-saudara, bapak-bapak, ibu sekalian di tempat ini. Kami undang berdiri, please be seated, stand up please. Sebagai pembukaan, saya akan bacakan dari kitab Amsal pasal 21 ayat 2 dan sampai dengan 4. Kitab Amsal pasal 21 ayat 2 sampai dengan 4, firman Tuhan berkata, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. I will read in English. I'm gonna read from Proverbs chapter 21, verse 2 to 4. Every way of man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart. To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice. A haughty look, a proud heart, and the plowing of the wicked are sin. Khatum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Our help is in the name of the Lord, Creator of heaven and earth, who are forever faithful and never forsakes the work of His hands. Grace and peace from our God, Father, and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Selamat sore, cek. Nyalain dulu. Oh. Cek. Selamat sore Bapak Ibu Jemaat, saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Kalau kita berada di sini sampai hari ini bersama-sama di gedung ini, bertemu muka satu sama yang lain, itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau angkat pujian kita dan kita mau berkata, oh terima kasih Bapak. Aku tahu Bapak yang pelihara. Aku tahu Kau baik Tuhan. Engkau baik. Ku tahu Bapa
Tuhan, untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu, untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini, siap memberkati kami, siap memulihkan, siap memberikan kesegaran buat kami. Buka mata hati pikiran kami Tuhan, lembutkanlah hati kami, beracara di tempat ini, ambil alih tempat ini. Kami anak-anak-Mu siap berbakti. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji-muji Tuhan dan menyembah Dia, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Kita akan tetap terus memuji Dia, karena ada kuasa di dalam pujian. Kamu tetap semangat. Katakan kiri kanan, semangat dong, semangat. Dipersilakan duduk. You may be seated. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita tetap akan menyembah Dia. Karena hanya di dalam Dia kita merasakan kedamaian. Oh, haleluya Yesus. Kita akan masuk hadirat-Mu Tuhan. God.
Jadilah Engkau sebagai Raja di dalam kehidupan kami. Jadilah Engkau sebagai Raja di dalam perhimpunan kami pada sore hari ini Tuhan. Dan teristimewa jadilah Engkau Raja di dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga sungguh hanya Yesus yang dimuliakan, Yesus yang diberitakan, Yesus yang menjadi pokok pemberitaan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Sehingga kami pulang dengan satu kekuatan yang baru, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dipilih, kami adalah orang-orang yang sudah ditebus, kami orang-orang sudah diselamatkan, yang karenanya kami hidup untuk Tuhan saja. Dunia berlalu, dunia berubah, tetapi firman dari Yesus Kristus tidak pernah berubah. Firman Allah tetap selama-lamanya. Mari Tuhan Kau bersabda di tengah-tengah kami, berbicara kepada kami dengan segala latar belakang, dengan segala situasi kondisi kami yang berbeda. Tetapi kami percaya firman Allah adalah hidup dan kuat. Ia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sampai dalam, memisahkan sendi dari sumsum, memisahkan jiwa dari roh. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran. Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Urapan-Mu atas hamba-Mu dan kami semua yang hadir tanpa terkecuali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap umat Tuhan yang percaya dan siap untuk mendengar firman Tuhan berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat sore. Ada sukacita luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran. Saya mencoba untuk menyingkat, tetapi tidak bisa disingkat. Jadi saya memutuskan kita akan membaca seluruh pasal, maksudnya pasal 1 saja, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Duh, panjang banget ya, nggak apa-apa lah. Di rumah juga jarang-jarang baca anyway ya kan. Jadi sekali-sekali baca yang panjang. Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Naftali, Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyer, seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rohani ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang negeri itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani,
seorang bernama Sifra, yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani yang pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan menerapkan dalam hidup sehari-hari. Kitab Keluaran adalah kitab yang membicarakan atau di dalamnya memuat kisah tentang keluarnya bangsa Israel atau orang-orang Israel keluar dari Mesir kembali ke tanah yang disebut sebagai tanah perjanjian, the promised land. Itu sebabnya namanya disebut Exodus, namanya disebut keluaran. Kenapa? Karena isinya keluaran. Kenapa kitab pertama disebut Kejadian? Karena berbicara tentang kejadian alam semesta. Kenapa namanya Bilangan? Karena disitulah dicatat 2 kali ada sensus, mencatat jumlah bilangan orang-orang Israel. Kenapa dikatakan kitab Ulangan? Karena isinya mengulang kembali apa-apa yang Tuhan sudah berikan kepada orang Israel, di mana Musa berkhotbah kembali kepada generasi Israel yang baru. Nah, kalau kita membaca Keluaran, di dalam Alkitab berbahasa Ibrani namanya bukan Keluaran, namanya bukan Exodus, enggak ketemu. Kalau kita membaca kitab Keluaran, di dalam bahasa Ibrani namanya diambil dari kata pertama. Misalnya, inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir. Inilah nama, itu dijadikan judul. Jadi kalau saudara membaca dalam kitab Ibrani, bahasa asli Alkitab, namanya bukan Keluaran, tetapi We'eleh Shemot. Karena We itu dan Eleh, inilah Shemot, dari kata Shem, nama jamaknya Shemot. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kitab Keluaran di bagian pertama, di pasal 1 berbicara tentang orang-orang yang tadinya sudah pindah ke Mesir. Dicatat di dalam Keluaran Kejadian pasal yang ke-42. Saya turunkan sedikit Bapak Ibu ya. Susah napas saya. Jadi saya turun gini. Saya ikut Pak Philip tadi. Susah napas saya kalau begini. Jadi gini agak gampang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Keluaran 1 mencatat siapa saja yang sudah datang ke Mesir. Dikatakan di situ Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Benyamin, dan Naftali, Gad, Asyer. Saudara harus hafal itu. Sebab itu adalah 12 nama anak-anak Yakub. Nah, saudara masih ingat? Kalau begitu siapa mereka? Mereka adalah anak-anak Yakub, termasuk di dalamnya Yusuf. Yakub anaknya siapa? Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya siapa? Abraham. Abraham anaknya siapa? Terah. Loh, kok beda dari Adam dan Hawa ya? Nah, jalurnya begini Bapak Ibu. Kejadian pasal 12
Alkitab berkata, maka Allah berfirman kepada Abraham. Allah memanggil, Allah memilih Abraham supaya Abraham meninggalkan tanah tempat di mana dia dilahirkan, keluar dari Ur Kasdim ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan nantinya. Jadilah Abraham sebagai orang yang dipilih. Kejadian pasal 12 mencatat, Abraham, aku akan membuat engkau menjadi keturunan yang besar. Setiap orang yang memberkati engkau akan diberkati. Setiap orang yang mengutuki engkau akan dikutuki. Dan Alkitab berkata, olehmu sekalian bangsa akan beroleh berkat. Nah, saya tanya, apakah oleh Abraham seluruh bangsa mendapat berkat? Belum. Nanti kalau kita lihat lewat keturunannya, Abraham punya anak Ishak. Ishak kemudian punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak, ada 12 tadi. Salah satunya adalah Yusuf. Dan kalau kita teruskan, Yakub namanya diubah dari Yakub menjadi Israel. Itulah yang asal usul bangsa Israel. Kalau begitu nenek moyangnya bangsa Israel siapa? Nenek moyang bangsa Israel siapa? Yakub. Tapi bukan sekedar Yakub. Orang Israel, kalau sudah nanti membaca Injil Yohanes pasal 5, pasal 6, pasal 7, maka sudah akan menemukan bahwa orang-orang Israel, orang-orang Yahudi bangga karena mereka mengaku kami ini adalah keturunannya Abraham. Keturunan Abraham ini nantilah yang olehnya Tuhan Yesus Kristus lahir. Itu sebabnya kalau kita membaca Kejadian 12, olehmu sekalian bangsa akan mendapat berkat, digenapi seutuhnya di dalam diri Yesus Kristus. Stop dulu sampai situ. Nah, ceritanya saudara, nanti saya hubungkan lagi. Kejadian pasal 42, orang-orang keturunan Yakub mengalami kelaparan, mengalami kekeringan di tanah Palestina. Itu sebabnya kalau kita membaca tadinya Yusuf adalah anak yang bungsu dari Yakub. Dan Yusuf ini paling disayangi oleh papanya. Kenapa? Karena Yusuf ini lahir pada masa tuanya Yakub. Dan Yusuf ini anaknya Rachel. Makanya dia paling disayangi, saudara. Saudara tahu orang zaman dulu istrinya lebih dari satu. Yakub istrinya berapa? Oh, keempat 2. Ya, istrinya Yakub itu dua. Percaya saya, mesti benar. Yakub itu istrinya 2, yaitu Rachel dan Leah. Yang dicintai Yakub adalah Rachel, tapi ternyata yang diberikan bapaknya adalah Leah. Akibatnya Yakub disuruh bekerja lagi. Setelah bekerja sekian tahun, barulah Rachel diberikan. Nah, selain Rachel dan Leah, ada Silpa dan Bilha. Itu pembantunya, saudara. Nah, jadi istrinya 2, pembantunya 2. Tapi bukan berarti bahwa zaman sekarang kita boleh berbuat itu loh ya, saudara. Istrinya berapa, Pak? 2, Pak. Juga pembantu saya 2 juga ya. Jadi saya Alkitabiah, Pak, biblical, biar kayak Alkitab. Nggak boleh, saudara. Alkitab berkata nggak boleh seperti itu. Nah, kemudian Yusuf ini dilahirkan. Rachel ini setelah dinikahi Yakub nggak punya anak. Setelah Yakub tua, baru Rachel ini mengandung. Nah, akhirnya setelah lahir diberilah nama Yusuf, karena ini adalah anak dari istri yang dicintai. Maka Yusuf ini dimanja. Karena Yusuf dimanja, akhirnya kakak-kakaknya, saudara-saudaranya tidak senang dengan dia. Dan akhirnya Yusuf dijual, dibuang menjadi pembantunya Potifar dan sebagainya. Singkat cerita, Tuhan mengangkat kehidupan Yusuf yang tadinya menjadi pembantunya Potifar, menjadi orang kedua di tanah Mesir. Saudara-saudaranya nggak tahu karena dipikir dia sudah mati. Dan Kejadian 42 mencatat di tanah di mana saudara-saudaranya Yusuf ini tinggal terjadi kelaparan.
Itu sebabnya mereka pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir adalah hal yang biasa yang mereka lakukan waktu mereka menghadapi kelaparan. Ingat, Abraham pernah melakukan. Ingat, Ishak pernah melakukan. Dan sekarang Yakub beserta dengan anak-anaknya pergi ke Mesir. Singkat cerita, akhirnya mereka ketemu Yusuf dan mereka berkembang. Pada mulanya kalau kita mencatat di situ ada 70 orang. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-7 ya. Ada 70 orang yang ayat yang kelima, berjumlah 70 jiwa. Itu Keluaran pasal 1. Kalau sudah mencatat Keluaran pasal 12, dari 70 orang berkembang menjadi berapa orang? Lebih dari 1 juta orang. Jadi orang Israel mengalami pertumbuhan 100.000 kali di tanah Mesir. Dan tentunya hal itu akan mencemaskan hati orang-orang Israel. Mengapa? Orang-orang Mesir. Mengapa? Karena mereka takut kalau nanti terjadi pertempuran, jangan-jangan mereka membela orang-orang musuh mereka, sehingga mereka memusuhi bangsa Mesir. Dan itu di mana-mana terjadi. Saudara, kalau orang pendatang, kalau pendatang ini kere, orang nggak pusing, saudara. Tapi kalau pendatang itu makin lama makin kuat, makin lama makin kaya, maka penduduk aslinya akan protes. Di mana-mana terjadi. Nggak di Indonesia, nggak di Amerika, nggak di Middle East, di Timur Tengah, di mana-mana itu terjadi. Makanya muncul istilah pribumi dan non-pribumi. Itu terjadi di Mesir, Alkitab sudah mencatat. Jadi kalau sekarang itu terjadi di mana-mana, nggak usah kaget karena sudah ada ayatnya. Itu sebabnya sudah dikasih Tuhan, mereka khawatir. Dan ayat yang terjadi, kemudian ayat yang ke-6, kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Berarti Yusuf dan saudara-saudaranya dan yang seangkatan sudah mati. Terus, tetapi Alkitab berkata, ayat 7, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kenapa? Karena tadi janji yang sudah diucapkan Allah kepada Abraham itu tidak pernah dihapuskan dan tidak pernah ditolak. Itu sebabnya kalau sudah pergi ke Israel hari ini, saudara, mereka itu pintar-pintar. Zamannya dulu ada Motorola, telepon saudara coba dicek mereknya Motorola. Motorola bikinan siapa? Israel. Saintis itu dari Israel, saudara. Orang-orang hebat semua dari Israel. Ya Pak, tapi Indonesia nggak ada hubungannya sama Israel. Siapa bilang? Ini direkam ya, tapi nggak apa-apa untuk kalangan sendiri kan. Indonesia itu diam-diam juga ke Israel, saudara. Bahkan belum lama ini katanya ada rombongan dari Departemen Kesehatan pergi ke Israel, belajar bagaimana caranya mengatasi pandemi. Karena Israel nomor 1 di dalam penanggulangan pandemi ini. Tapi setelah disebarluaskan, Departemen Kesehatan bilang, enggak ada tuh. Kalau berani bilang iya, bubar itu, saudara. Nah, itu sebabnya kita membaca di dalam ayat 7. Orang Israel beranak cucu tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara kira-kira dari minoritas jadi mayoritas, kira-kira perasaan saudara bagaimana? Orang dari minoritas jadi mayoritas, petentang-petenteng saudara. Ya, siapa lu, siapa gua, ya kan? King Kong lu lawan, ya kan? Ini dari minoritas jadi mayoritas. Semua serba enak, hidup semakin nikmat, saudara. Karena mereka tidak usah capek-capek, tidak usah susah-susah. Mereka orang yang makin kuat.
Mereka menjadi orang-orang perkasa. Bahkan daerah Goshen itu menjadi tempat yang sangat subur, di mana mereka ada pada waktu itu. Tetapi ayat 8 adalah titik balik. Coba dibaca ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Selesai riwayatnya ini. Nah, apa pelajaran yang kita bisa ambil? Yang pertama adalah hidup ini penuh dengan peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan, saudara. Siapa yang mengharap kalau rajanya yang akan muncul nanti adalah raja yang tidak mengenal Yusuf? Ayat 9, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. 10, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini penuh dengan peristiwa yang tidak kita harapkan. Orang Israel sudah mapan di Mesir, sudah punya rumah, mungkin sudah punya green card di sana, sudah punya mobil, saudara ya, sudah punya apa lagi ya? Orang kalau mapan tuh punya apa sih, saudara? Sampai saya nggak tahu. Sudah punya rumah, udah punya mobil, sudah punya Bitcoin, saudara. Udah, pekaranya luas, orang luas. Tiba-tiba muncul raja yang tidak mengenal Yusuf. Kok bisa ya, saudara? Harusnya kan Yusuf ini dicatat dalam sejarah negara kan? Tapi kok bisa? Raja yang baru ini tiba-tiba muncul dan tidak mengenal Yusuf. Nah, ini pelajaran bagi kita, saudara, bahwa hidup ini kita harus siap untuk hal-hal yang tidak pernah kita harapkan sebelumnya. Ayub. Ayub itu orang kaya, saudara. Anaknya berapa tahu? 10. Ternaknya berapa, saudara? Loh, dulu beli sama Ayub ya. Ternaknya banyak, kaya raya, saudara. Mana ada orang gak suka jadi kaya Ayub? Anaknya banyak, ganteng-ganteng, cakep-cakep, saudara. Hartanya banyak. Tiba-tiba dia jatuh melarat. Kenapa? Karena iblis datang sama Tuhan. Tuhan tanya, tidakkah kau lihat hambaku Ayub? Bukankah dia setia kepadaku? Iblis bilang, ya benar setia Tuhan. Karena dia berkelimpahan, dia sehat. Coba kalau dia sakit, coba kalau dia kere, setia enggak? Akhirnya Tuhan bilang sama iblis, silahkan, tapi nyawanya tidak boleh kamu ambil. Nyawanya tidak boleh kamu ganggu. Betul, saudara. Ayub yang sudah nyaman hidupnya, sudah tiap hari mainannya HP, saudara. ya tiap hari main HP, punya Instagram, punya Facebook, punya Twitter, punya TikTok. Tiap hari TikTokan, saudaraku. Gini pakaiannya batik, ganti baju putih. Cuman gini pakaiannya putih, ganti hitam. Main TikTok kan, saudara, gitu. Tiba-tiba kok sakit, saudara. Bukan cuma sakit, hartanya habis, saudara. Bukan cuma hartanya habis, istrinya pun berkata, kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Hidup ini penuh dengan peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan. Berapa hari lalu di Koreatown, LA, ada perkelahian saudara, di 7-Eleven di Koreatown, dekatnya konsulat Indonesia. Datang orang Indonesia, sudah jadi US citizen, namanya Shan Wijaya. Dia juara karate, jiu-jitsu. Dia menang terus, saudara. Terus dia punya kerjaan bagus, dia punya license untuk building inspection, dia punya. Dia punya kerjaan bagus, ceweknya cakep, saudara.
Dia masuk 7-Eleven, lihat orang berantem, dia kan jago karate, saudara. Dilerai nih, saudara, oleh Shan Wijaya ini. Maaf kalau ada keluarganya di sini ya, maaf. Saya cuma cerita aja. Sudah tahu apa yang terjadi? Ini yang orang Hispanik, ternyata nggak cuma satu, di belakangnya ada orang-orang lain, saudara. Orang Hispanik ini tiba-tiba nusuk Shan ini Wijaya, saudara. Ditusuk berkali-kali, dibawa ke rumah sakit, mati. Girlfriendnya belum lama mau nikah, saudara, ditendang, dipukuli, saudara, tapi dia nggak dibunuh. Tapi Shan Wijaya nyawanya tidak terancam. Umurnya baru 30, saudara. Kalau saudara kira-kira punya anak umurnya 30, sedang ada di puncak karirnya, dia punya stok itu banyak sekali, saudara. Dia tiap hari main stok, ya. Saudara rasanya bagaimana? Lemas, saudara, kira-kira. Inilah yang dikatakan Keluaran 1 ayat 8. Hidup ini penuh dengan peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan. Raja baru muncul, tidak mengenal Yusuf. Nah, itu cerita kalau mau saya teruskan, saudara, ada banyak lagi. Tapi waktunya habis, tinggal 9 menit. Saudara silakan. Masing-masing saudara kalau saya suruh maju ke depan, saya suruh cerita yang begitu, saudara, ini nggak selesai kebagian sampai jam 12 malam, saudara. Kita mengalami hal yang tidak kita harapkan. Saya sedih, saudara. Oma Louis, ya, tidak ada yang menyangka. Sudah sakit, sudah mati pun bangkit lagi kok, saudara. Iya kan? Almarhum Pak Harun, siapa yang menyangka? Orangnya sukacita, orangnya periang, tapi tiba-tiba terjadi begitu. Bahkan ada banyak hal yang terjadi yang kadang-kadang kita tidak habis pikir, kok bisa ya? Jawabannya bisa, karena Alkitab sudah beritahu kita, hidup ini penuh dengan peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan. Nah, kita membaca di dalam ayat yang ke-12, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Kenapa kok bisa begitu? Makin ditindas, makin bertambah banyak, bertambah banyak dan berkembang mereka. Kenapa? Ingat tadi janji Tuhan kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Olehmu, keturunanmu, bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Nah, coba kita tarik lagi, saudara. Nantinya dari Abraham akan lahir Yesus Kristus, betul? Coba kita tarik. Tadi dari Yusuf, bapaknya Yakub, bapaknya lagi Ishak, bapaknya lagi Abraham. Terus nenek moyangnya siapa? Adam dan Hawa. Apa yang terjadi, saudara? Terjadi permusuhan antara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, iblis berusaha untuk membinasakan keturunan manusia, khususnya berkaitan, karena iblis tahu dari Abraham inilah akan muncul Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam cerita Alkitab, saudara, maka kita membaca bahwa keturunan Israel, keturunan Abraham, terus mengalami penindasan, di samping ketidaktaatan mereka juga. Tetapi kita melihat di sini bahwa apa yang dilakukan iblis adalah segala cara dilakukan supaya jangan sampai Yesus Kristus itu lahir dari keturunannya Abraham. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Alkitab, bahkan pada waktu Yesus Kristus lahir pun Yesus hendak dibinasakan oleh Herodes. Kalau Keluaran kita membaca di sini oleh Raja Mesir, dan nanti kita melihat kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 11, pasal 12, waktu orang-orang Israel mau keluar dari Mesir, maka Fir'aun berusaha untuk membinasakan mereka. Bahkan sampai mereka keluar dari Mesir pun mereka dikejar, hendak dibinasakan.
Lalu apa kaitannya sama kita, Pak? Kita kan bukan keturunannya Abraham. Siapa bilang? Sudah. Alkitab berkata, keturunan Abraham bukanlah orang Israel. Bahkan Alkitab berkata, Anda dan saya yang percaya kepada Kristus, kita semua ini adalah keturunannya Abraham secara rohani. Artinya apa? Kalau mereka mengalami situasi seperti itu, kita pun juga tidak luput dari situasi seperti itu. Dan yang berpengaruh, dan yang turut terlibat, dan yang bekerja di balik semuanya itu adalah iblis yang berusaha supaya Anda dan saya tidak mengikut Yesus. Tujuannya bagaimana? Diizinkan banyak kali kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan. Tapi jangan pernah lupa, kita tidak pernah sendiri. Karena kita bersama-sama dengan Dia. Apapun boleh terjadi, apapun boleh menyerang kita, tetapi selama kita ini berada di dalam Dia, selama kita itu miliknya, maka janji Tuhan itu genap di dalam hidup kita. Betul, saudara? Selama kita ini di garisnya Yesus, kita akan menghadapi masa-masa sulit. Bahkan bukan hanya hari ini, hari-hari akhir nanti, situasi makin lama akan makin sulit. Karenanya Tuhan Yesus berkata Matius 24, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus siap dianiaya. Kenapa? Karena kita ini garisnya Yesus. Kita mengikut Yesus, saudara. Gimana caranya supaya saudara nggak dianiaya? Gimana caranya hidup enak nggak teraniaya? Nggak usah ikut Yesus. Loh bener, Alkitab katakan. Saya tanya, nanti pada zaman antikris yang dimusuhi itu siapa? Yang ikut Yesus. Gimana caranya supaya nggak dimusuhi? Nggak usah ikut Yesus. Itu sebabnya, saudara, di dalam dunia ada dua pilihan. Saudara mau ikut Yesus atau tidak ikut Yesus. Saudara, ikut Yesus kadang-kadang kita menghadapi masa-masa sulit. Tetapi kita tahu, dunia ini bukan rumah kita. Surga itu rumah kita. Atau ada mungkin orang berpikir, buat apa ikut Yesus ya? Kalau menderita begini, udahlah, gak usah ikut Yesus dan sebagainya. Ya silakan. Tapi saudara tahu, hidup di dalam dunia ini bukan hidup yang sesungguhnya. Saya katakan, hidup yang sesungguhnya adalah hidup setelah kematian. Itu adalah hidup yang sesungguhnya. Ya. Hidup di dalam dunia ini bukan hidup sesungguhnya. Hidup yang setelah kita mati nanti adalah hidup yang terus lagi waktu sudah habis. Baik. Nah, kemudian kita membaca di sini saudaraku ayat 14. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Kemudian apa yang terjadi? Raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan-perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra, yang lain bernama Pua. Disuruh apa saudaraku? Disuruh kalau mereka disuruh untuk merawat anak-anak yang dilahirkan dari rahim-rahim orang Israel. Kalau lahir laki langsung suruh bunuh. Nah, kita lihat ini adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis yang paling nyata itu ujung-ujungnya apa? Membunuh. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memiliki dalam segala kelimpahan. Jadi saudaraku, usaha apa yang bisa dilakukan yang terakhir kalau usaha-usaha lain nggak bisa dilakukan? Bunuh. Kita sering alami gitu juga kan? Orang nggak suka sama kita, sudah. Banyak dikempesin, dipompa lagi. Dilakukan ini, kita tetap bertahan, sudah. Yang terjadi apa terakhir? Bunuh. Mungkin bukan dibunuh nyawanya, tetapi dibunuh karakternya. Mulai ya dijelek-jelekin, ya saudara. Pernah ngalamin gitu di tempat kerjaan? Orang mau naik pangkat, kita dijelek-jelekin. Nah, ini pembunuhan karakter, pembunuhan secara tidak langsung. Itulah pekerjaan iblis. Dan kita nggak usah kaget, saudara. Kalau sudah kerja baik, sudah kerja yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk pekerjaan, hasilnya
kita tetap mengalami hal seperti itu, gak usah kaget. Alkitab sudah mengatakannya, dan itu terjadi kepada umat Israel, umat kepunyaan Allah. Tapi apakah mereka mati? Nah, kita lihat lagi, saudara. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah, tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu, bertanya, kenapa kok bisa begitu? Bidan-bidannya jawab, ya perempuan-perempuan Israel itu kuat-kuat. Pada waktu kita sedang jalan, mereka sudah lahir. Jadi kita nggak tahu laki atau perempuan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ayat yang ke-20, karena bidan-bidan Mesir ini takut akan Tuhan, dia berada di pihaknya orang Israel. Ayat 21, dan karena bidan-bidan ini takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Saudara yang belum menikah, hafalkan ayat ini baik-baik, saudara, ya. Karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Artinya apa? Saya belajar, saudara. Jadi bidan-bidan pada masa itu biasanya nggak punya anak. Itu sebabnya mereka bekerja sebagai bidan supaya bisa gendong bayi. Itu pekerjaan bidan pada waktu itu. Biasanya mereka nggak kawin, mereka nggak punya anak. Akhirnya karena mereka takut akan Allah, apa yang dibuat Allah adalah Tuhan membuat mereka berumah tangga. Mereka yang susah menikah, mereka dapat jodoh. Mereka yang susah punya anak, mereka punya anak. Nah, apa yang kita pelajari di sini adalah iblis boleh bekerja model apapun juga, tetapi Allah tetap pegang kendali atas hidup kita. Iblis boleh bekerja membunuh apapun juga, tapi Allah tetap pegang kendali, sebab dialah yang mempunyai langit dan bumi, dan dialah yang mempunyai kehidupan kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau hidup kita itu kadang-kadang gak nyaman, menghadapi peristiwa yang tidak kita harapkan, aduh kok bisa begitu ya. Nomor 1, stop cursing. Jangan cursing, saudara ya. Jangan ngumpat, jaga mulut. Kedua, lihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Rencana Tuhan dalam hidup kita ini belum selesai. Ayat 42 ayat 2 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hafalkan itu. Jadi hari ini ada 2 ayat yang, ada satu aja lah ayatnya dihafal. Ayat 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau hidup ini penuh dengan peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan, bahkan kadang-kadang kita ini menghadapinya secara beruntun ya saudara. Ada orang menghadapinya cuma sekali, ada orang menghadapi beruntun. Istri saya punya teman saudara, baru bulan lalu suaminya meninggal. Hari ini anaknya meninggal, saudara. Ini suaminya bukan orang sembarangan. Dia itu kadif apa di polisi gitu, saudara. Waktu meninggal Kapolri datang ngasih sambutan. Dia sudah bangga kan jadi istri pejabat, saudara. Meninggal. Hari ini anaknya meninggal. Sebulan sebelum suaminya meninggal, adiknya meninggal. Sebulan sebelum adiknya meninggal, mamanya meninggal. Bahkan funeral home masih bau, saudara. Baunya belum hilang. Terus beruntun. Sudah yang dikasih Tuhan, life is not over yet. Karena Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Hari ini kalau engkau sedang senang-senang, musik boleh naik. Kalau saudara sedang senang-senang menikmati kenikmatan, hati-hati loh saudara. Hati-hati. Saya enggak menakut-nakuti, tapi hati-hati. Karena hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak kita harapkan. Kalau sampai itu terjadi, jangan lupa Tuhan tetap pegang kendali atas hidupmu dan hidupku. Kita baru masuk tahun baru berapa hari ini? 20. Kok cepat ya? Cepat sekali ya? 20 ya? Cepat sekali ya?
11 bulan lagi kita masuk tahun 2023 loh saudara. Cepet kan berarti? Kita nggak tahu di dalam 11 bulan ini apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Nobody knows. Pak Tony Daud bilang, Tuhan bicara sama saya. Ada apa? Februari akan terjadi sesuatu. Lah sesuatunya apa Pak? Enggak tahu. Kalau nggak tahu jangan cerita. Saya juga nggak tahu. Ya. We never know what's gonna happen. Tetapi pegang janji Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, apapun boleh terjadi, tapi rencana Tuhan atas hidup kita enggak pernah gagal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Oh, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Oh, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Oh, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidup, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022 ini. Sulit bagi kami untuk memahaminya Tuhan. Bahkan yang terjadi di tahun 2021 saja kami masih sulit memahami. Kami bertanya why and why. Tapi Tuhan, Engkau mau kami berjalan bukan dengan penglihatan, tapi Engkau mau kami berjalan dengan iman, yang artinya tidak melihat namun percaya. Tuhan, ingatkan kami selalu akan rencana-Mu dalam hidup kami. Dan kami minta satu hal Tuhan, Engkau genapkan rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Karena rencana-Mu tidak pernah gagal. Kami yang gagal memahami, kami menuduh Engkau, kami marah, kami kecewa, kami putus harap dan sebagainya. Tuhan, situasi kami bisa jadi seperti orang Israel di Mesir waktu itu. Sudah nyaman hidupnya, sudah terima banyak hal dari Tuhan, dari government. Kami sudah menikmati hari-hari hidup kami. Istilahnya kami sudah settle.
Tapi kami belajar hari ini Tuhan, ada banyak peristiwa-peristiwa yang tidak kami harapkan bisa terjadi. Tapi ajar kami tidak putus harap dan memandang ke bawah. Ajar kami untuk terus memandang kepada Tuhan yang setia. Dunia boleh menggenjot kami, tapi kami tidak sendiri. Ada Yesus yang bersama kami. Dan karenanya kami kuat di dalam Engkau. Bahkan dunia boleh membunuh karakter kami, tapi kami tidak akan mati, karena ada Yesus dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami melihat rencana-Mu, mampukan kami percaya akan rencana-Mu, dan mampukan kami berjalan di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa firman-Mu itu yang terus berbicara, menguatkan kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Yonas buat firman-Nya. Kami undang saudara-saudara berdiri. Kita akan mengikrarkan iman kita. Kita beri in English. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day, He rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Apostolic Church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan, saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini Tuhan. Firman-Nya begitu membuat kami terkejut Tuhan. Tapi sekaligus juga kami membuat iman kami bangkit Tuhan. Apapun kejadian hidup kami, Engkau turut bekerja di dalamnya. Nah, apapun kejadian hidup kami, Engkau memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Mohon kiranya Engkau yang tambah-tambahkan hikmat-Mu untuk hamba-Mu Pastor Yonas. Engkau yang berkenan memberkati keluarganya Tuhan. Engkau yang juga berkenan memberkati kesehatan mereka semua Tuhan. Agar hamba-Mu ini Tuhan beserta keluarganya tidak lagi mengalami sakit penyakit, tidak lagi mengalami masalah-masalah yang begitu berat Tuhan. Tapi mereka boleh senantiasa menjadi saksi-Mu Tuhan. Lewat kejadian apapun itu dari hidup mereka Tuhan. Kuatkan iman mereka, topang hidup mereka, dan pegang tangan mereka masing-masing terus Tuhan Yesus. Sementara kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biar kiranya apa yang kami berikan ini Tuhan berkenan kepadamu. Dan biarlah setiap kami memberi dengan kerelaan hati, Kau taruh di dalam hati kami masing-masing berapa kami harus memberi Tuhan. Karena ini semua untuk pekerjaan-Mu. Bapak berdoa juga mohon kiranya Engkau yang ikut campur tangan Tuhan dalam mengelola keuangan ini Tuhan. Supaya keuangan ini benar-benar terkelola dengan baik dan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ucapan syukur kepada-Mu dalam nama Yesus. Amin.
Dan demikianlah kita telah mendengar firman Tuhan bahwa dari pihak Tuhan, Tuhan itu akan selalu setia, janjinya, rencananya tidak pernah berubah, tidak pernah gagal. Apakah ada bagian dari kita? Ulangan pasal 29 mengatakan bagian yang dinyatakan itu bagi kita, untuk kita lakukan. Bagian yang tersembunyi, yang kita tidak bisa tahu, itu bagian Tuhan. Tapi ada bagian kita yang Tuhan Yesus katakan, berdoa dan berjagalah. Senantiasa. Jadi bagian kita ada, yaitu kita harus berdoa dan berjaga senantiasa. Oleh sebab itulah, hari ini kalau kita berdoa, jangan kita lengah. Jangan kita abaikan waktu doa itu. Saya ingin mengajak saudara semua, kalau kita berdoa syafaat, saudara pakai waktu itu untuk berdoa. Baik bagi diri sendiri, bagi maksudnya keluarga dekat, maupun keluarga yang jauh, teman-teman, hamba-hamba Tuhan, pemerintah, di mana-mana, gereja-gereja Tuhan, pendeta-pendeta, kita doakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita memperhatikan akan firman Tuhan dan melakukan bagian kita, Tuhan jelas pasti akan melakukan bagiannya. Dan kita akan melihat hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ya, mari kita masuk dalam doa. Dan kita masing-masing, kalau saya berdoa bagi yang sakit, saudara langsung sebutkan nama-nama yang Roh Kudus titipkan pada saudara. Berdoa itu adalah seperti voting di surga. Kalau kita naikkan doa itu, kita memvote, kita angkat suara kita, kita pilih, kita minta untuk saudara kita ini. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, hari ini kami telah mendengar lagi firman Tuhan bahwa hidup ini penuh dengan masalah yang kami tidak tahu. Tiba-tiba cuaca bisa berubah menjadi gelap, menjadi badai, tornado bisa datang, kebakaran bisa terjadi, tembakan-tembakan bisa terjadi, nyawa bisa hilang. Tapi kami bersyukur bahwa hidup kami di tangan-Mu. Amen. Mati adalah keuntungan jikalau kami mati di dalam Tuhan. Tuhan, kami sungguh terbeban, tersentuh oleh keluarga yang menderita itu ya Tuhan. Yang dia mati ditusuk. Kami berdoa Tuhan, sekalipun kami tidak kenal, kami mohon keluarganya yang masih hidup dihibur oleh Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus yang tidak ada taranya, sehingga mereka tidak gugur iman, mereka malah mengenal Tuhan, malah mereka datang kepadamu Tuhan. Hiburkanlah dengan penghiburan yang dari atas, dari Tuhan sendiri. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang masih menjadi korban virus corona ini. Baik yang di Indonesia, yang barusan juga kami dengar beritanya. Mungkin walaupun tidak disebut, kami menduga itu adalah virus corona. Kami mohon Tuhan juga menghibur, menguatkan mereka. Dan bagi mereka yang masih hidup, kami berdoa supaya mereka berhasil mengatasi itu. Dan Tuhan menyatakan kuasa kesembuhannya kepada mereka. Kami sebutkan nama-nama Pendeta Petrus ya Tuhan. Dan semua saudara-saudara kami seiman yang masih belum, yang tidak kena, kami mohon perlindungan Tuhan supaya mereka semua terlindung, terjaga. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara kami yang masih bergumul dalam penghasilannya sehari-hari.
Kami sebutkan nama-nama masing-masing. Kami mendoakan bagi yang sedang memerlukan izin-izin Tuhan, baik izin tinggal maupun izin bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sebutkan nama-nama dalam ya Tuhan. Kami doakan saudara-saudara kami yang menderita sakit yang lain. Kami doakan bagi hamba-Mu Esther, Pendeta Yonas dan istri. Kami doakan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan, pendeta-pendeta di mana-mana mereka yang berjuang, mereka yang bergumul, terutama di negara-negara yang memusuhi-Mu. Kami mohon Engkau memberi kekuatan pada mereka, memberikan mujizat-mujizat kepada mereka, dan keluarga mereka Engkau pelihara ya Tuhan. Pakistan, Somalia. Kami berdoa bagi negara-negara yang bergejolak oleh karena situasi politik. Kami berdoa bagi Ukraina, Rusia, China, Taiwan, dan lain-lainnya. Kami berdoa bagi keadaan yang cuaca yang membahayakan, baik yang di East Coast maupun di tempat-tempat lain. Kami doakan para pemuda, ya Tuhan, pemudi yang sedang memilih kehidupan yang salah. Kami mohon Tuhan akan menuntun mereka. Ada kebangunan rohani di antara mereka, ya Tuhan. Di Amerika Latin, di mana kejahatan dan geng-geng MS-13, kami mohon akan ada kegalakan rohani dari Tuhan. Kasihani mereka umat-Mu, umat manusia yang Kau ciptakan. Kami berdoa Tuhan bagi gereja-gereja-Mu yang memakai tempat ini. Mereka banyak pergumulan juga. Mohon Tuhan akan menolong kami semua. Kini kami berdoa bagi pekabaran Injil-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan terus berbicara kepada kami, baik mengajarkan kepada kami untuk pekabaran Injil pribadi demi pribadi, maupun secara gereja, apa yang gereja-Mu bisa perbuat dalam ikut serta dalam pekabaran Injil ini ya Tuhan. Akhirnya kami berdoa bagi kepala-kepala negara, partai-partai politik, Kongres, anggota-anggotanya. Kami mohon Tuhan yang akan membawa perdamaian, memberi hikmat kepada mereka, memberi rasa ingin berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara masing-masing. Bagi Partai Republikan dan Demokrat di Amerika, mungkin partai-partai lain di Indonesia,
Kami berdoa bagi Venezuela, kami berdoa bagi China, kami berdoa bagi North Korea. Kiranya ada jamahan Tuhan bekerja di sana. Bebaskanlah umat manusia dari penderitaannya Tuhan, agar mereka mendapat kesempatan mengenal-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Ini adalah doa-doa kami semua. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama in English. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Haleluya, amin. Terimalah akan berkat Tuhan, the grace of our Lord Jesus Christ, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, the love of God the Father, kasih dari Allah Bapa, and the fellowship with the Holy Spirit, dan persekutuan dengan Roh Kudus, be with you all until we meet again, even until we meet with the Lord and live forever. Menyertai saudara sekalian sampai kita berjumpa kembali, bahkan berjumpa dengan Tuhan Yesus dan hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Ya Tuhan, berterima kasih. Terima Amin. Silakan duduk mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.